Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di pembahasan kunci jawaban tema 3 kelas 6 SD halaman 151, 152, 153, dan 154. Baik, sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel ini ya. Bagi yang belum subscribe adik-adik, silahkan tekan tombol subscribe agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru ya. Baik adik-adik, langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 151. Ini dia kunci jawaban halaman 151 kelas 6. Cermati kembali kisah perjuangan Bapak Habibie. Jawab pertanyaan berikut. 1. Apa saja penemu Habibie yang diakui oleh dunia internasional? 2. Sikap apa yang dimiliki Habibie sejak beliau kanak-kanak hingga saat ini? 3. Apa yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah airnya? 4. Ada hubungan antara sikap hidup disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia? Jelaskan secara singkat. Ini dia jawabannya. 1. Penemuan Bapak Habibie yaitu teori-teori pesawat terbang seperti Habibie Method, Habibie Factor, Habibie Theorem. 2. Beliau memiliki tekad tinggi, semangat, kemauan keras, disiplin, dan kerja keras. 3. Beliau menunjukkan sikap cintanya kepada tanah air melalui penemuan-penemuannya, menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang, menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi, menjadi wakil presiden dan presiden RI ketiga, serta mendirikan industri pesawat untuk kepentingan militer. Tentu saja ada, untuk mencapai cita-cita dalam hidup manusia harus kerja keras, tanggung jawab, disiplin dalam melakukan sesuatu atau pekerjaan. Silahkan dicatat dulu jawabannya adik-adik. Ini dia. Lanjut ke halaman 152. Nah, sekarang tuliskan pengalamanmu dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Jelaskan manfaat dan dari memiliki sikap bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban kita. Jawabannya sesuai dengan pengalaman masing-masing ya. Bagaimana pengalaman adik-adik tentang hak dan kewajiban ya. Ayo mencoba. 1. Buatlah sebuah poster yang bersiajakan untuk memperhatikan sikap hidup bertanggung jawab. Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster kalian. Terdapat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup bertanggung jawab. 2. Terdapat keterangan singkat tentang pentingnya memiliki sikap hidup bertanggung jawab. Terdapat contoh sikap melaksanakan sikap hidup bertanggung jawab menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Poster jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Jadi ya, ayo cermati kembali catatan tentang hasil pengamatan rangkaian listrik di satu ruangan sekolah. Tuliskan kembali dalam bentuk gambar berseri. Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam gambar seri. Terdapat gambar rangkaian seri paralel campuran berdasarkan fakta yang didapat saat pengamatan. Terdapat keterangan singkat tentang fungsi setiap bagian komponen.
Terdapat keterangan singkat tentang proses jalannya arus listrik pada rangkaian tersebut. Menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Gambar berseri jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. 3. Presentasikan poster dan gambar berseri tersebut di depan kelas atau kepada kelas lain di sekolah. Jadi adik-adik ya. Selanjutnya kunci jawaban halaman 153. Evaluasi gambar satu rangkaian listrik gabungan dengan memperhatikan kriteria berikut. Gunakan 3 buah saklar dan 6 buah lampu. Jika saklar 1 dinyalakan maka ada 2 lampu menyala. Jika saklar 2 dinyalakan maka ada 1 lampu yang menyala. Jika saklar 3 dinyalakan maka ada 3 lampu menyala. Jawabannya ini dia ya. Saklar 1 dinyalakan S1 maka 2 lampu menyala. Saklar 2 dinyalakan maka ada 1 lampu menyala. Saklar 3 itu seri warna apabila dinyalakan akan ada 3 lampu menyala. Garis biru itu paralel, garis merah itu seri. Baik adik-adik, kalau sudah digambar kita akan lanjut. Dua, ceritakan pengalaman saat melakukan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Perhatikan penggunaan kosakata baku dalam kalimat dan kalimat efektif. Nama saya Mas Teng. Pengalaman saya pada saat kelas 2 SMP, saya sering bermain ke rumah teman saya, sering dimarahi ibu dan uang saku saya juga dikurangi. Setelah naik ke kelas 3 saya mengurangi waktu bermain saya dan membantu ibu melakukan pekerjaan rumah yang ringan. Pengalaman ini membuat saya mengerti bahwa hak dan kewajiban harta dikerjakan dengan tanggung jawab agar seimbang. Ini dia contoh pengalaman adik-adik, silahkan dicatat. Baik, apabila sudah, nomor 3, kamu telah mengenal berbagai penemuan tersebut mempunyai pengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan kita. Tuliskan penemuan yang kamu ketahui dan pengaruhnya bagi kehidupan pada bagian di bawah ini. Ini dia jawabannya adik-adik ya. Penemuan televisi sosial sebagai media hiburan saat berkumpul dengan teman. Ekonomi menjadi media iklan. Pendidikan dapat dijadikan media pembelajaran. Budaya dapat menampilkan berbagai jenis kesenian dan dari daerah lain. Lampu sebagai penerangan saat kamling, mempermudah kegiatan jual beli saat malam hari, sebagai penerangan saat belajar malam hari, sebagai penerangan pada saat menggelar pertunjukan tarian pada malam hari. Roda sebagai pendukung alat transportasi ketika menjenguk teman, sebagai pendukung saat membawa hasil panen sayur ke pasar, sebagai pendukung saat akan berangkat menuju ke sekolah. Kegiatan manusia lebih efektif dan menghemat waktu. Silahkan dicatat adik-adik.
Baik, kita lanjutkan dari ke halaman 154 ya. Renungkan sikapmu selama kita belajar. Sudahkah kamu menerapkan sikap-sikap sebagai seorang penemu? Tuliskan refleksi sikapmu pada tabel berikut. Jawabannya: 1. Sikap rasa ingin tahu, belajar di rumah, menerima pelajaran sulit dari guru. 2. Disiplin dalam pelajaran sekolah selama BDR. 3. Tekad kuat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 4. BDR ya, belajar dari rumah. 4. Bertanggung jawab dalam menerima tugas yang diberikan guru. 5. Kerja keras untuk meraih prestasi. Silahkan dicatat apabila ingin dicatat adik-adik. Kerjasama dengan orang tua. Perhatikan benda-benda di rumah, mencari tahu sejarah penemuannya. Ceritakan pada orang tamu tentang sejarah penemuan benda-benda tersebut. Jawabannya ini dia. Di rumah saya terdapat lampu sejarah. Penemu lampu ditemukan oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1878. Ia semula mengembangkan sistem penerangan listrik yang diharapkan bisa menyaingi lampu tradisional dari minyak tanah maupun gas. Lampu pijar menjadi penemu yang menarik perhatian. Beberapa ilmuwan sudah ada yang lebih dulu mengembangkan lampu pijar, namun tetap ada kekurangannya. Selain itu, biaya produksi yang mahal menjadi hambatan. Setelah melakukan banyak percobaan, Edison mulai fokus pada bahan pijar dari filamen karbon dan sukses pada tes pertama tanggal 22 Oktober 1879. Lampu tersebut bertahan selama 13,5 jam. Edison terus menyempurnakan lampunya. Pada tanggal November 1879 mendaftarkan hak patennya atas lampu pijar. Silahkan dicatat. Baik, demikianlah pembahasan kunci jawaban soal tema 3 kelas 6 SD halaman 151, 152, 153, dan 154. Materi subtema 3, ayo menjadi penemu pembelajaran 6 di buku paket tematik. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatannya. Baik, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Makasih adik-adik, mohon maaf bila kurang jelas suaranya atau ada videonya yang kurang ya. Minta maaf deh ya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti kakak bantu jawab. Baik adik-adik, demikianlah pembahasan kunci jawaban kali ini. Tetap jaga kesehatan ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.